Ceritakan padaku secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar 10 hari yang lalu, saat Great Guardian sedang mencari di mana penjara rahasia Lord Qion Wujin, Great Guardian memikirkan sesuatu. Selama 27 tahun pengabdiannya terhadap Ordo Iblis Langit, tetapi Ordo Iblis Langit dalam masa kehancuran, Great Guardian merasa dia tidak boleh terus membiarkannya. Saat dia menjabat sebagai Great Guardian, sekte iblis terbagi menjadi 3 fraksi. Lord Qion Wujin tidak menunjuk siapapun untuk menggantikannya, dan dia sebagai Great Guardian tidak bisa hanya sembarang menunjuk untuk menggantikan posisi Lord. Namun, para Guardian tidak bisa tetap tinggal diam. Jika dibiarkan seperti itu, sepertinya perang antar fraksi tidak akan pernah berakhir, dan bahkan sekte iblis malah akan benar-benar hancur. Aku berpikir sepertinya sekte iblis benar-benar membutuhkan Lord yang baru. Sebagai seorang Great Guardian, dia memang memiliki wewenang untuk menunjuk Lord yang baru ketika krisis benar-benar melanda. Namun, kami tidak bisa memilih orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi Lord. Akhirnya Marayun memutuskan untuk melihat kedua fraksi secara langsung dan kemudian memutuskan. 2? Mengapa hanya 2? Bukan 3, tapi hanya 2 fraksi. Iya, 2 fraksi. Qion Yuxiong dan Qion Yujang. Dari sudut pandang Marayun yang sedang melayani Lord saat ini, tidak tepat untuk menunjuk Qion Wokyung yang adik laki-laki Lord sebagai Lord yang baru. Itu karena Qion Wokyung telah tersingkir dari kompetisi ahli waris saat zaman Qion Wujin dulu. Oleh karena itu, Marayun berencana untuk memilih orang yang paling layak di antara anak-anak Lord saat ini. Tapi, aku melakukan kesalahan. Orang pertama yang dia datangi adalah Qion Wokyung. Mengapa kau menemuinya dulu? Aku menemuinya untuk memberitahunya bahwa salah satu dari kedua anak itu akan menjadi Lord. Selain itu, Marayun meminta Qion Wokyung untuk membantu menyatukan sekte dengan membimbing Lord yang baru. Betapa bodohnya kau. Qion Yewon menggelengkan kepalanya dan Marayun merasa malu. Iya, aku terlalu bodoh. Aku terlalu menganggap remeh Qion Wokyung. Awalnya Marayun menduga Qion Wokyung akan dapat mengerti alasannya. Namun ternyata kunjungan Marayun terhadapnya memberikan kesempatan bagi Qion Wokyung. Begitu Marayun mengungkapkan rencananya kepada Qion Wokyung, Qion Wokyung memberitahuku bahwa dia telah menemukan peninggalan senjata milik Qionma. Saat itu Marayun benar-benar terkejut. Itu adalah berita yang sangat berbahaya bagi Great Guardian yang sedang menunggu Qion Yewon untuk benar-benar muncul. Saat itu, aku mengira ramalan orang itu salah. Sebelum Qion Wokyung mengatakan bahwa dia telah menemukan altar dari sang Qionma, Marayun masih percaya bahwa ramalan itu benar. Namun, Qion Yewon yang menghilang, hanya jenazahnya yang ditemukan setelah 1000 tahun. Meskipun dia tidak mengatakannya pada siapapun, malam itu Marayun menangis. Jadi, apakah dia juga bilang bahwa dia akan menjadi Qionma yang baru? Belum. Saat itu, dia belum mengatakannya. Qion Wokyung adalah orang yang licik. Dia tidak pernah mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Karena dia tahu, seni bela diri Great Guardian lebih hebat darinya. Tidak lama kemudian, dia mengatakan bahwa dia juga menemukan pedang iblis langit
dan mengatakan bahwa Chunma baru harus dibuat untuk membangun Ordo Iblis Langit. Jun Wokyung tidak pernah mengutarakan maksudnya dengan mengutamakan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia bahkan menyarankan kepada Great Guardian untuk memilih seseorang yang lebih berkualitas di antara anak-anak Lord. Saat itu, Marayun hanya menerima kata-kata itu. Marayun yang sudah jenuh dengan perang terus-menerus di dalam fraksi, benar-benar percaya pada kata-kata Jun Wokyung. Lalu, aku memberitahunya tentang hal itu. Tentang itu? Tentang apa? Itu tentang... Di sebuah gunung yang bernama Gunung Hang Baek di wilayah tenggara kota Huangxi. Meskipun gunung itu terletak di dalam kota, tapi posisinya dekat dengan tembok pertahanan. Hal itu membuat gunung itu kurang dapat terlihat. Gunung itu tidak terlalu curam, tetapi begitu masuk ke sana, orang-orang bisa melihat mengapa gunung itu disebut Gunung Hang Baek. Gunung dipenuhi tebing yang curam dan membeku. Suasana cuaca di sana seperti saat musim dingin sepanjang tahun. Tidak ada penduduk yang tinggal di sekitarnya karena sering terjadi guncangan dan salju longsor. Di sana sering terjadi gempa bumi karena gunung itu terisolasi dan terpencil. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa di bawah kaki gunung yang paling dalam ada tempat di mana bagian dalamnya tertutup kegelapan. Banyak lentera dinyalakan di tempat di mana cahaya tidak pernah datang, dan di sana banyak pekerja berseragam menyeret es keluar dari gua. Di sebelah sini tidak ada. Coba kita gali sebelah sana. Baik. Sepertinya para pekerja itu sedang mencari sesuatu. Di sana juga terlihat ada barak tenda untuk orang-orang berkemah sekitar 200 meter dari lokasi penambangan es. Dan di dalam sebuah tenda yang paling besar, terlihat seorang lelaki paruh baya dengan gugup mengetuk-ngetuk meja di dalam tenda. Orang berbaju abu-abu itu adalah Jun Wokyung. Terlihat juga telepon kuno di atas mejanya dan dia melihatnya dengan mata jengkel. Bangkit, kenapa dia belum menghubungiku? Dia telah mengirim kristal core peringkat A sebagai alat pembayaran, namun tidak ada kemajuan yang disampaikan. Seharusnya dia telah mendapat kabar apakah pembunuhan itu berhasil atau tidak. Namun, sampai saat ini, tidak ada kabar sama sekali. Jun Wokyung bangun dari tempat duduknya dan mengeluarkan sebatang rokok, lalu membakarnya. Begitu dia menyalakan api, dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mengembuskannya. Benar, seharusnya aku tidak berharap banyak dari mereka. Dia berjalan ke arah pintu masuk tenda. Dia melihat ke tempat di mana es sedang ditambang. Andai aku bisa mendapatkan warisan Chunma. Dia telah mendapat kabar dari Great Guardian bahwa di dalam gua di gunung itu terletak warisan yang ditinggalkan oleh Chunma, Lord ke-24. Tapi itu bukanlah pedang iblis langit. Jika legenda yang dia tahu itu benar, maka itu adalah sebuah sumber kekuatan Chunma. Seharusnya aku membujuk Great Guardian sedikit lagi agar memberitahukan posisi tepatnya. Tapi agar Great Guardian tidak terlalu curiga padanya, dia hanya mendapatkan kabar tentang di mana
lokasi warisan itu berada. Dia sudah mencoba untuk bergegas mendapatkannya, tapi dengan es yang sudah terlalu mengendap, sulit untuk mendapatkan hasil apapun meskipun peralatan terbaik telah digunakan. Tapi aku yakin aku akan segera mendapatkannya. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tempat penggalian. Dia tidak tahu suara apa itu, tapi yang dia yakini itu adalah sesuatu yang sedang dia cari. Dengan segera, Jun Wokyung turun ke dalam gua. Ketika dia tiba di lokasi, dia mendengar seseorang berteriak dengan keras padanya. "Salam, Tuan Chun Ma." Dia membungkuk dan menyapanya setelah melihat Jun Wokyung. Orang itu mengenakan pakaian musim dingin yang sama dengan para pekerja. Dia adalah pendukung fraksi Jun Wokyung. Dia benar-benar mempercayai bahwa Jun Wokyung adalah Jeon Ma yang asli. "Apakah kau sudah menemukannya?" Soal itu, sepertinya Anda harus melihatnya sendiri." "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Saat kami sedang memindahkan es, tiba-tiba gemuruh itu terjadi lagi. Bahkan gua itu sepertinya juga bergetar. Kali ini terjadi gempa. Gempa bumi, semuanya keluar dari gua." Menduga gua akan segera runtuh, para pekerja bergegas keluar. Ha Woo-chan, orang yang tadi berbicara dengan Jun Wokyung, bertanya kepada anak buahnya, "Ada berapa orang di dalam?" Di dalam masih ada beberapa orang." Dengan panik, Ha Woo-chan bergegas masuk ke dalam gua. Bukan hanya para pekerja, tetapi para pendukung Jun Wokyung yang juga berada di sini sebagai pekerja bisa terluka selama pekerjaan ini. Jun Wokyung yang melihat dari luar menatap ke arah gua yang sedang bergetar. Tidak lama kemudian dia melihat seorang pekerja berlari keluar. Dia gemetar ketakutan akan kematian. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam. Jun Wokyung akhirnya masuk juga ke dalam untuk memeriksanya. Karena penggalian itu telah dilakukan selama berhari-hari, gua itu cukup dalam, sekitar 300 meter. Ada yang aneh di dalam gua. Itu adalah gua es, seharusnya dingin, tapi udara di dalam gua sangat panas, bahkan panasnya mampu untuk membakar orang. Apa itu? Jun Wokyung melihat ada sesuatu yang berkobar di dalam gua, tapi dia tidak yakin apa itu. Padahal mereka tidak membawa bahan peledak apapun ke dalam gua. Itulah sebabnya ini semua tampak aneh. Panas. Terdengar jeritan seseorang dari dalam gua. Jun Wokyung bergegas masuk lebih dalam. Hawa di sana semakin panas. Saat dia sampai di lokasi, dia semakin terkejut. Seluruh gua itu dipenuhi dengan api. Jun Wokyung meningkatkan energi internalnya untuk melindungi dirinya. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Itu adalah Ha Woo-chan yang tadi masuk ke gua untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Dia dalam kondisi yang mengenaskan. Dia telanjang dengan seluruh kulitnya terbakar. Di belakangnya terlihat kobaran api yang sangat besar dan berjalan mendekati Jun Wokyung. Sepertinya api itu hidup. Dalam keadaan kritis, Ha Woo-chan menghampiri Jun Wokyung dan berkata, "Tuan Jeon Ma, Anda harus lari dari sini." "Hah? Jeon Ma?" Sepertinya api itu berbicara dengan nada bingung. Lalu nyala api yang berkobar besar itu perlahan mereda. Saat kobaran api benar-benar menghilang, ternyata itu adalah manusia.
orang itu perlahan berjalan mendekati Chun Wokyung. Jadi, itu adalah manusia. Chun Wokyung panik melihat orang yang berjalan ke arahnya. Seorang lelaki telanjang dengan rambut merah. Setiap rambut di tubuhnya berwarna merah. Potongan rambutnya seperti nyala api yang sedang berkobar. Mungkin penampilannya kayak Super Saiya level 2 kali ya. Setelah orang itu sampai di hadapan Chun Wokyung, dia berlutut. Hehehe, salam Tuanku Chun. Menyaksikan itu, Chun Wokyung tersenyum pada kegembiraan yang teramat sangat. Dia pasti adalah warisan Chunma yang dimaksud. Chun Wokyung benar-benar merasa puas saat dia melihat orang yang bersujud di hadapannya itu. Orang di hadapannya ini terlihat kurang cerdas dan agak cacat mental. Tetapi energi yang dipancarkannya sangat besar, kekuatannya sangat kuat, sehingga tidak berlebihan untuk memanggilnya mesin perang berjalan. Scan berganti. Chun Wokyung dan orang itu telah pindah ke markas Chun Wokyung. Bahkan dalam cuaca sedingin ini, orang berambut merah yang dengan hanya celana di tubuhnya duduk di lantai yang dingin dan memakan makanan persediaan. Enak. Dengan rakus dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tangan kosong, seolah-olah dia benar-benar mencoba mengisi perutnya yang kelaparan. Dia sudah memakan setengah dari stok makanan kita. Apakah dia ini titisan dari dewa kerakusan? Jumlah makanan yang dimakan oleh pemuda berambut merah ini adalah jatah untuk 86 orang. Menyaksikannya, orang-orang dari fraksi Chun Wokyung tercengang. Tuan Chunma, apakah tidak apa-apa jika kita biarkan dia memakan semua itu? Haha, tidak masalah. Makanan bisa kita cari lagi. Yang penting bagi Chun Wokyung saat ini adalah memulihkan kondisi orang ini. Karena saat di dalam gua, setelah dia berlutut dan menyapa Chunma, dia tiba-tiba pingsan. Tinggal di dalam gua es begitu lama, sepertinya telah menguras energinya. Bagaimana orang ini muncul? Bagaimana dia mampu bertahan di dalam es? Semuanya masih penuh dengan tanda tanya. Dingin es di sana mencapai minus 273 derajat Celcius pada suhu di mana gerakan molekuler akan berhenti. Orang misterius ini masih hidup dan mampu bergerak. Mungkin orang ini memiliki tubuh yang mampu hidup abadi. Sepertinya aku akan mengetahui rahasia keabadian dari orang ini. Hidup abadi adalah impian umat manusia. Chun Wokyung mulai menjadi serakah. Enak. Wow, lezat. Mana, ada lagi nggak? Beri aku lebih banyak lagi. Lezat. Pada saat orang itu memakan kaleng dendeng kering berikutnya, ada seseorang masuk. Salam, Tuan Chunma. Lelaki parubaya itu membungkuk dan menyapa Chun Wokyung. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Orang itu adalah ahli bedah syaraf spesialisasi otak. Menanggapi pertanyaan Chun Wokyung, dia menyerahkan tablet PC. Tablet PC itu berisi scan otak dan hasil lainnya. Cobalah Anda lihat. Aku sendiri tidak mengerti mengapa dia masih bisa bertahan hidup. Tapi sel-sel otaknya telah rusak. Jadi itu sebabnya mengapa dia terlihat seperti sedang mengalami gangguan mental. Chun Wokyung bertanya sambil melihat ke arah orang yang sedang memasukkan tangannya ke dalam makanan kaleng. Tingkah laku orang itu seperti anak kecil, tapi
anak kecil yang buas. Iya, dia seperti mengalami gangguan mental karena sel-sel otak dan saraf telah rusak. Dan dia dibiarkan dalam keadaan itu untuk waktu yang lama dengan cuaca dingin. Itulah sebabnya dia menunjukkan perilaku degeneratif seperti itu. Mendengar penjelasannya, Jun Wokyung mengangguk. Lalu dokter itu melanjutkan penjelasannya. Tapi yang bermasalah hanya pada otaknya. Seluruh badannya sehat dan dapat bergerak normal. Selain itu, dia memiliki kekuatan regeneratif yang sangat cepat. Regeneratif cepat? Iya, regenerasi sel beberapa kali lebih besar daripada orang normal. Jika dia terluka, maka dia akan sembuh dengan cepat. Jun Wokyung tertarik dengan informasi ini. Kemampuan untuk beregenerasi dengan cepat tanpa intervensi medis mungkin merupakan titik awal menuju keabadian. Dengan tingkat regenerasi sel seperti ini, mungkin ia berpotensi membersihkan sindrom perilaku degeneratif. Dan mungkin dia akan menjadi kembali normal dalam waktu 1 bulan. Mendengar kabar itu, Jun Wokyung terlihat cemberut. Mengapa, Tuan Chunma? Sepertinya Anda tidak menyukainya. Apakah sindrom regeneratif bisa bertahan jika sel-sel otak berhenti beregenerasi? Mendengar kata-kata Jun Wokyung, dokter terkejut. Itu adalah kata-kata yang paling dibenci oleh dokter manapun. Dia ingin orang ini tidak sembuh dan tetap seperti ini. Mengapa, Tuan Chunma? Mendengar pertanyaan dokter itu, Jun Wokyung menjilat bibirnya dan berkata, karena kondisinya yang seperti ini adalah kondisi sempurna yang benar-benar aku inginkan. Dia hanya menginginkan kekuatannya, bukan otaknya.